Pemirsa dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, salam jumpa kembali kita di hari ini. Tentunya masih dengan beragam informasi yang disajikan RRI. Kali ini kita masuk dalam Indonesia memilih ya. Dan hari ini paslon nomor 3 Petromas akan memberikan informasi terkait dengan pemaparan visi misi program kerja mereka dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Boven Digul pastinya. Namun kami ingatkan buat para pendengar RRI di mana saja Anda berada, ingat jangan lupa pastikan data diri Anda sudah terdata dalam daftar pemilih tetap. Jangan lupa pada tanggal 27 November hadir di TPS dan memberikan hak suara Anda untuk menentukan masa depan Boven Digul. Keempat paslon ini adalah putra-putra terbaik Boven Digul. Mari kita jaga Boven Digul dan ciptakan suasana yang damai. Nah, di pagi hari ini sudah hadir dari tim Jurkam paslon nomor 3 Bapak Yohanes Opiat yang nanti coba kita berbincang-bincang terkait dengan pemaparan visi, misi, dan juga program. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabar di pagi hari ini? Nah, alhamdulillah sehat. Oh, luar biasa. Ini yang kita harapkan, Pak. Baik, Pak. Untuk sejauh ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat kita terkait dengan visi dan misi dari Petromas nomor 3 ini sendiri seperti apa? Silakan. Ya, baik pendengar RRI Boven Digul yang berada di 112 kampung dan 20 distrik. Kami dari tim pemenangan Petromas atau tim koalisi Petromas dengan visi dan misi balik kampung bangun kampung, ya artinya kenapa kita lebih memilih ke balik kampung dan bangun kampung. Sesungguhnya visi kami terkait dengan balik kampung bangun kampung ini kan kita lihat bahwa ada sejumlah masalah itu di kampung. Baik masalah kesehatan, baik masalah pendidikan, jalan, jembatan, baik masalah ekonomi, baik masalah hak wilayah. Itu yang menjadi mimpi kita dalam menciptakan sebuah ruang visi misi kita untuk melihat peluang atau masalah itu yang hari ini ada di kampung. Itu yang mungkin menjadi dasar dari visi kami, visi Petromas itu terkait dengan pulang kampung dan bangun kampung. Itu mungkin visi seperti begitu. Misinya? Misinya itu kan bagaimana kami mewujudkan sebuah visi untuk diterjemahkan dalam misi kami, sehingga antara visi dan misi itu dia harus sama, ya. Jangan sampai kita kelebihan menerjemahkan dalam visi kemudian misinya itu di luar dari yang itu, sehingga mungkin menjadi dasar-dasar dalam misi kami itu bagaimana kita melihat yang pertama mungkin terkait dengan misi itu pengembangan sumber daya manusia itu, karena objek pembangunan itu ada di manusia, ya. Itu mungkin kita lihat di situ. Yang kemudian yang kedua itu masalah terwujudnya demokrasi, masyarakat meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah yang bersifat baik, terbuka, dinamis, dan dalam hal ini bisa disebut good government itu. Kemudian mungkin kita fokus lagi ke yang berikut adalah peningkatan dan perbaikan layanan pendidikan yang hari ini kita lihat dan lalui di Kabupaten Boven Digul ini. Dan kemudian mungkin yang keempat itu lebih ke perekonomian juga, bagaimana ada peningkatan ekonomi itu supaya antara visi kami balik kampung bangun kampung itu bisa menjadi sumber percepatan pembangunan itu nanti.
ya dalam kepemimpinan Petromas 5 tahun. Nah, itu juga menyangkut dengan pelayanan kesehatan supaya masyarakat, artinya sehat itu kan penting, ya sehat itu penting, sehingga bagaimana pelayanan kesehatan itu dalam misi daripada pasangan calon bupati kami, Pak Petrus Columbus Omba dan Dr. Hans Marlinus ini dapat menerjemahkan ruang itu bersama Dinas Teknis atau PDOPD yang berhubungan langsung dengan kesehatan. Kemudian mungkin yang berikut tentang pemberdayaan masyarakat. Ini kita lihat juga dalam pemberdayaan masyarakat ini kan sebenarnya boleh dibilang minus artinya begini. Kenapa masyarakat itu banyak mengeluh? Itu yang mungkin kami lihat bahwa dalam misi daripada pemberdayaan masyarakat ini, balik kampung bangun kampung, visinya sudah jelas. Berarti misinya dengan pemberdayaan ini kita bisa mengoptimalkan apa yang menjadi mimpi rakyat hari ini di kampung. Ketika kita balik kampung dan bertemu dengan mereka, dan kita bisa mencatat apa yang menjadi kerinduan mereka. Oh, ternyata mereka ini mengalami sebuah hal yang berhubungan mungkin dengan ekonomi, bisa mungkin dengan kesehatan, pendidikan, itu begitu. Kemudian yang berikut mungkin pemerataan keseimbangan pembangunan. Nah, ini juga terlihat di 112 kampung 20 distrik. Sehingga pemerataan pembangunan juga saya pikir itu misi daripada visi dari balik kampung bangun kampung itu yang mungkin bisa dilihat dalam misi dengan ketika Pak Petrus dan Pak Marlinus dipercayakan dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan. Mungkin sementara begitu dulu yang saya bisa sampaikan. Baik, ya memang ini satu hal yang menarik ya, bahwa balik kampung, membangun kampung, pembangunan itu mulai dari kampung menuju ke kota. Tentunya ini ya memang dasar pembangunan itu harus diawali dari kampung. Bagaimana masyarakat di kampung itu merasa nyaman dan juga pembangunan itu berjalan baik. Baik, untuk program-program dari Petromas ini, adakah program-program ke depan sehingga bisa mewujudkan Bougainville ini menuju masyarakat yang lebih baik? Silakan. Ya, dalam visi misinya ada beberapa program Petromas yang mungkin menjadi super trend ya, yang mungkin begitu. Itu dengan satu tuh terkait dengan pembangunan suasana toleransi beragama, itu yang mungkin kita perlu ciptakan. Kemudian yang kedua itu program bantuan perbaikan dan pembangunan tempat ibadah, ini menyangkut ibadah ya. Kemudian yang program yang berikut itu tentang pembangunan budaya tertib. Budaya tertib. Kemudian penyediaan pusat seni dan budaya. Ya, penyediaan pusat seni dan budaya. Kemudian itu penyediaan pusat kegiatan dan pengembangan bakat dan minat untuk kaula muda itu. Kemudian bagaimana terciptanya fasilitas pemuda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang berprestasi ya. Itu mungkin program-program itu yang mungkin kami lihat juga dengan terkait dengan UKM, usaha kecil menengah ini. Sehingga kita selain kita bicara birokrasi, kita bicara balik kampung bangun kampung, tapi kalau penggerak pendapatan itu tidak ada, itu dari UKM itu juga saya pikir ada masalah. Sehingga program-program ini menjadi program-program yang dalam kepemimpinan
dalam programnya Petromas ini untuk 5 tahun ke depan itu mungkin kami untuk itu mungkin menjadi prioritas. Ya, seperti begitu. Baik itu yang menyangkut pelayanan kesehatan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, dari program-program kerja ini memang dia selaras dengan visi dan misi untuk mewujudkan tadi ya, balik kampung bangun kampung. Tentunya ada chemistry ya dari setiap program demi program ini untuk kemajuan Bovendigul ini sendiri ke depan. Nah, jika suara rakyat dan terpilih nanti, bagaimana program 100 hari kerja atau 110 hari kerja dari Petromas ini akan berjalan? Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi program 100 hari kerja itu mungkin ada 5 poin atau 5 poin penting yang mungkin menjadi program 100 hari kerja. Petromas itu mungkin yang pertama kita lebih melihat di peningkatan pelayanan pendidikan itu. Nah, itu yang mungkin kita lebih dilihat dalam programnya Petromas. Kemudian peningkatan pelayanan kesehatan. Ya. Artinya orang pintar minimal dia sehat, orang sehat begitu. Ya. Sebaliknya, kemudian yang berikut itu percepatan upaya terkait dengan kemiskinan itu. Seperti begitu. Kemudian optimalisasi sumber daya manusia, aparatur. Itu terus kemudian pemberdayaan ekonomi rakyat itu sendiri. Hanya yang mungkin jadi program prioritas untuk 100 hari kerja, supaya artinya kita terlalu banyak juga terus kemudian dalam 100 hari kita tercapai lagi. Kira-kira begitu. Baik. Nah, saat ini masyarakat Kabupaten Bovendigul mengharapkan suatu tindakan nyata di lapangan, bahwa tadi sudah disampaikan prioritas ada 5 hal penting yang akan dilakukan oleh Petromas ya, terkait dengan pendidikan dan juga kesehatan. Karena ini masalah pendidikan dan kesehatan menjadi suatu hal yang memang tidak bisa dipisahkan demi majunya Bovendigul. Nah, ini untuk pendidikan dan kesehatan ini seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh Petromas ini? Ya, dasar utama itu kan kita perlu survei dan pemetaan. Ini penting. Ini penting supaya ini 112 kampung ini 112 kampung itu artinya kampung yang banyak, wilayah yang luas, kemudian distrik yang banyak, sehingga berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan ini kita harus juga dalam 100 hari kerja kita harus memiliki data real sehingga dalam actionnya nanti ketika ada kesempatan Petromas itu artinya dalam target 5 tahun itu kita sudah ketemu dia punya sasaran. Kira-kira begitu. Hari ini juga kita punya data itu ada beberapa kampung yang sekolah ada, negeri tidak ada. Contoh di kampung saya, Wombon itu, saya pemilik kampungnya, begitu. Contoh. Baru juga beberapa di kampung lain yang kami sudah dapat laporannya. Itu yang baru yang satu itu. Belum kita bicara kesehatan. Ya, kesehatan itu sampai hari ini juga di tingkat kampung itu tidak ada pelayanan kesehatan. Ya, saya ambil contoh di kampung saya saja, Wombon, tidak selesai bicara di 111 kampung yang lain. Sehingga dalam salah-satu kerja ini kita membutuhkan waktu untuk bagaimana survei dan pemetaan wilayah-wilayah yang betul-betul memang tidak bisa dijangkau, ataukah memang sama sekali itu guru tidak ada atau tenaga medis itu tidak ada. Sehingga di dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kepemimpinan Petrus Nicolas Omba dan Dr. Anies Marlinus ini bisa terjadi sebuah
hal yang baru untuk mencapai target yang dimaksud. Nah, itu kira-kira begitu. Baik Pak Yohanes, apa pesan atau ajakan kepada seluruh masyarakat ya, untuk kita bersama-sama di tanggal 27 November dapat menggunakan hak suara dan juga menjaga suasana pilkada ini dapat berjalan dan dengan baik, dan juga hak-hak suara ini dapat diberikan oleh seluruh masyarakat. Bapak Ibu silakan. Iya, mungkin mungkin sebelum saya bicara tanggal 27 November, tapi dalam ini mungkin sebuah himbauan saja untuk semua masyarakat yang ada di 112 kampung dan di 20 distrik, supaya memperhatikan, mengingat dan menjaga sebuah keistimewaan hak memilih itu, bahwa dari pasangan 4 calon itu adalah anak putra terbaik Provinsi Guru, dan suara hati mula yang menentukan hak masa depan daripada diri Anda, kampung Anda, distrik Anda, dan kabupaten kami tercinta. Sehingga dari meja ini juga kami tim Petromas menyampaikan kepada masyarakat di 112 kampung dan 20 distrik dengan hak pengguna DPT itu kurang lebih 40 sekian ribu, untuk memanfaatkan hari atau tanggal itu untuk kita semua ke TPS untuk memilih. Kira-kira begitu. Oke, baik pemirsa dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah tadi kita sudah dengarkan bersama pemaparan visi, misi dan juga program kerja dari Petromas ke depan. Mari kita wujudkan pesta demokrasi di Kabupaten Bovendigul yang aman, damai, karena kita semua ini bersaudara. Tentunya mari kita jaga agar pada saat tanggal 27 gunakan hak suara Anda dan juga tentukan pilihan Anda, siapa pemimpin Bovendigul yang akan membawa Bovendigul ke arah yang lebih baik. Saya Yoris Goden, salam.